Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, Kak Nister Gates. Oke, kita bacakan. Setelah sembuh get anxiety, takut cemas 4 bulan. Oke, udah tahu ya? Sudah sembuh ya? Sekarang udah tahu triknya kalau ngilangin anxiety. Oke, alhamdulillah jadi udah bisa mengatasi. Oke. Tapi kok masih susah tidur ya, Mas? Dimeremin tidurnya jam 3 pagi. Jadi jam 3 pagi baru bisa tidur. Kemudian baru bisa tidur ya jam 3 pagi ya, dan cuma 3 jam, jadi jam 6 udah bangun. Bikin bolak-balik aja sensasinya, jadi pulih kemudian balik lagi sensasinya. Buatin video Mas biar yang susah tidur bisa normal semua. Oke, Kak Nistar Gates, akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Jadi kakak ini sudah baikan ya, tapi masih susah tidur dan sensasinya bolak-balik ya akhirnya. Nah, jadi gini Kak, kalau berdasarkan pengalaman saya dulu juga susah tidur ya, sama. Saya malam itu tidur paling 2 sampai 3 jam saja. Nah, kemudian yang saya lakukan yaitu apa? Tetap diperbaiki pencernaannya. Oke ya. Yang diperbaiki pencernaan dengan cara apa? Konsumsi probiotik ya. Diperbaiki asam lambungnya ya. Nanti ketika asam lambung kita perbaiki, pencernaan membaik ya, otomatis tidur kita akan nyenyak lagi. Ada beberapa teman kita ya di live TikTok tadi pagi, Kak, alhamdulillah aku udah tidur nyenyak, udah bisa tidur nyenyak, tapi masih ada beberapa sensasi. Jadi disyukuri Kak, itu udah bagus. Jadi udah bisa tidur nyenyak, itu otomatis tubuh kita bisa beristirahat dengan total ya. Sehingga nanti untuk pemulihan lebih cepat lagi atau lebih maksimal lagi. Nah, untuk saran saya kakak ini diperhatikan untuk konsumsi probiotiknya, terutama cuka apel. Kalau tidak ada peradangan ya, tidak ada perut perih melilit, silakan konsumsi cuka apel. Dikombinasikan dengan probiotik lain, kalau saya menggunakan cuka apel dan tape singkong. Kemudian makanan pantangan mohon diperhatikan, jangan dulu makan makanan yang bertepung, berlemak ya, berpengawet, berpewarna, bakso, mie ayam, ya soto, rawon, jangan dulu ya. Tahu campur ya, jangan dulu ya, karena berlemak itu kuah-kuahnya berlemak, jangan dulu. Kalau tahu campur sih, semisal kita konsumsi tahu atau sayurnya masih oke kata ya. Tapi yang utama nih bakso mie itu sulit banget karena terkadang sudah membudaya di dalam keseharian kita. Kemudian seperti goreng-gorengan ya, itu jangan dulu ya. Makanan pantangan kakak jaga, probiotik masuk ya, kemudian vitamin masuk. Utamanya vitaminnya apa teman-teman ya? Ya seperti vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, magnesium ya, zinc, vitamin D3K2 ya. Teman-teman kalau enggak pakai suplemen vitamin silakan ambil dari beberapa makanan, dicari sendiri makanannya apa. Kalau saya setiap hari konsumsi madu, kemudian beberapa sayuran hijau itu juga setiap hari, kemudian telur juga setiap hari. Nah, teman-teman silakan mengkonsumsi beberapa istilahnya gizi seimbang ya. Kalau memang dalam makanan itu gizinya kurang, silakan dimenuhi dengan cara apa? Konsumsi vitamin ya. Kalau memang tidak konsumsi vitamin harus punya madu ya. Saya menggunakan probiotik dari cuka apel. Rekomendasi cuka apel yang saya pakai Decaplis Venega ya, ada di beberapa video saya, atau silakan mampir ke TikTok saya Kak. Saya tiap hari juga live di TikTok. Untuk di YouTube mohon maaf terkadang tidak bisa setiap hari, saya akan rutinkan nanti ya setiap hari di YouTube. Di YouTube ini saya fokusnya di video yang lebih dari 5 menit. Karena kalau di TikTok untuk membuat video lebih dari 5 menit terkadang terkena pelanggaran. Jadi dan bahasan kita semisal di luar konteks ya, atau TikTok mendeteksi adanya suatu pro dan kontra, biasanya dihapus teman-teman. Jadi saya lebih fokus bikin video panjang di YouTube ini. Oke gitu Kak ya. Jadi dipatuhi untuk beberapa makanan pantangan ya, dan makanan yang dimakan dipatuhi. Kemudian probiotik dibantu dengan probiotik. Asam lambungnya ini diperbaiki, asam lambung membaik,
pencernaan menjadi normal ya, sehat kembali usus kita, maka nanti kakak akan bisa mendapatkan tidur terbaiknya ya di minim 6 jam lah ya, 6 jam, 5 jam atau bahkan 7 jam. Kalau sekarang masih 3 jam karena kalau jam 6 pagi kalau matahari sudah keluar teman-teman ya itu memang tandanya kita harus bangun ya. Jadi seperti jam 6, jam 7 tubuh kita ini menyesuaikan dari ini alam semesta, alam yang besar ini teman-teman ya. Jadi semisal teman-teman tidur jam 4 ya, semisal bisa tidur jam, otomatis teman-teman akan terbangun di jam 6, jam 7. Jadi itu adalah efek alami teman-teman ya. Ya memang sih ada yang bisa sampai tidur bangun jam 9, jam 10. Saya dulu juga pernah, namun itu tidak rutin ya. Semisal saya dulu umur 20-an ya. Ya umum ya kalau bangun itu bisa bangun jam 10, jam 11 ketika memang habis begadang. Namun kan ini konteksnya bukan begadang, konteksnya dalam tidur normal namun sudah pagi sudah bangun ya jam 6 ya. Seperti kakak tadi baru bisa tidur jam 3, bangun jam 6. Saya dulu juga gitu. Kalau saya dulu biasanya terbangun ya, saya tidur di jam 11-an, terbangun jam 1. Udah nggak bisa tidur, nanti baru bisa tidur biasanya setengah 5. Itu pun sambil duduk, sambil soalnya dulu kan saya GERD-nya kan sesak ya. Jadi efeknya sesak. Kemudian untuk duduk itu bisa enak gitu ya nafasnya. Kalau pakai bantal harus bantal 2. Namun itu terkadang tengah malam terbangun seperti tersedak gitu. Jadi efek dari pencernaan yang ya bukan pencernaan apa, asam lambung ini yang menghalangi area pernafasan. Jadi saya sering gitu. Jadi ya tetap semangat, tetap sabar dijalani. Yang bisa saya sampaikan sesuai pengalaman itu tadi, probiotiknya masuk ya, dirutinkan setiap hari, makanan pantangan benar-benar dijaga, kemudian makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian pagi berjemur, peregangan, kemudian jogging, jalan kaki ya, kemudian kelola pikiran jangan sampai terlalu stres ya, kemudian sama tidur tadi. Tidur memang ketika kita tidur ya enggak bisa kita meremin gini kak ya. Jadi sebelum tidur kalau saya dulu untuk bisa merilekskan saya mendengarkan instrumen yang ada di gelombang-gelombang alfa, theta gitu ya. Jadi membuat tidur lebih rileks. Jadi saya buka di YouTube musik relaksasi otak sebelum tidur gitu kak. Saya dengarkan sambil diem ya. Atur nafas, tarik nafas, perut mengembang, keluarkan perut mengempis sambil bersila. Kemudian udah mulai ngantuk-ngantuk gini ya sambil dengerin musik. Nah itu musik saya matikan, saya tidur. Terkadang dengerin sambil musik saya dengerin, ya saya nyalakan. Wong saya dulu malah begadang ya. Begadang itu sudah menjadi kebiasaan karena memang tidak bisa tidur ya. Jadi sungguh luar biasa sekali efek dari keluhan seputar asam lambung ini. Saya pulih di 8 sampai 9 bulan dan alhamdulillah sudah pulih. Oke, teman-teman silakan komen ya, ceritakan untuk pengalamannya. Nanti saya akan balas dengan video seperti ini. Saya berusaha setiap komen saya balas dengan video. Oke, teman-teman, selamat beraktivitas. Salam sehat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.